Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Percaya di Tengah Ketidakadilan. Dan nas firman Tuhan terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman di kesempatan pagi hari ini saya khususkan bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami ketidakadilan di dalam hidup, di dalam pekerjaan, di dalam apapun juga. Saudara merasa dicurangi, saudara diperlakukan semena-mena, yang satu lebih diutamakan, sementara saudara seolah-olah diabaikan. Saudara sudah melakukan yang terbaik, tetapi justru orang lain yang mendapatkan pujian. Saudara sudah merasa memberikan seluruh daya, upaya, tenaga, pikiran saudara, tetapi malah orang lain yang dipromosikan. Sebelum saudara terlalu jauh untuk membuka mulut saudara, menggerutu, mengeluh di hadapan Tuhan, atau mencurahkan isi hati dan unek-unek saudara dengan orang lain, sambil berharap mereka akan mendukung saudara, dan saudara merasa lega, carilah terlebih dahulu wajah Tuhan. Karena sesungguhnya segala yang kita alami di dalam hidup ini tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Maka ketika ketidakadilan itu menimpa kehidupan kita, percayalah Tuhan yang menghendaki hal itu terjadi dengan tujuan untuk membentuk karakter saudara dari dalam. Bagaimanakah saudara layak disebut sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan? Yang membuat saudara berbeda dari dunia ini ialah Tuhan membentuk karakter saudara agar menjadi serupa seperti Dia. Di dalam kitab Ratapan tadi kita sudah membaca, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihat? Ingat saudara, apapun yang saudara alami, ketidakadilan demi ketidakadilan yang membuat saudara merana dan menderita, percayalah bahwa Tuhan melihat itu semua. Itu tidak pernah luput dalam pandangan matanya. Sikap hati saudara, penderitaan saudara, Ia pun turut merasakan. Oleh sebab itu, jauh lebih bijak, jauh lebih baik apabila kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati kita kepada Dia di dalam doa dan ucapan syukur kita. Dalam keadaan yang seperti ini, yang kita butuhkan ialah tetap percaya. Tetap percaya bahwa Tuhan baik, tetap percaya bahwa Tuhan setia, tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Saudara tidak perlu mengeluh atas segala ketidakadilan yang saudara alami. Yang patut saudara keluhkan ialah kalau saudara melakukan dosa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ada yang sedang mengenakan aksesoris kalung yang berlambang salib. Tahukah saudara bahwa salib itu adalah lambang dari ketidakadilan terbesar? Karena di situ tergantung orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, tetapi ia tetap dihukum mati. Apa yang diperbuat oleh Yesus yang membuat ia layak disalibkan? Ia memberitakan kabar baik, ia menyembuhkan banyak orang sakit, ia mengadakan mujizat, ia membangkitkan orang mati, ia membawa sukacita bagi kebanyakan orang pada masa itu. Tetapi apa upah yang ia terima? Ia difitnah, ia ditangkap, ia disesah, dihajar, ia dicaci maki, wajahnya diludahi, ia harus dicambuk, dan akhirnya digantung di atas kayu salib. Ia sendirian di sana. Ketika Yesus digantung di atas kayu salib, ia menolak meminum yang namanya anggur asam. Bahkan anggur asam itu bisa sedikit banyak mengurangi kesadaran, sehingga rasa sakit ketika digantung di atas kayu salib itu akan berkurang. Tetapi Yesus menolak semuanya itu, karena ia mau menyelesaikan kehendak Bapa dengan sempurna. Saudara pun di tempat kerja, ketika saudara diperlakukan tidak adil, apakah saudara tergoda untuk meminum anggur asam? Yakni curhat sana sini, meminta dukungan dari teman-teman, bercerita bahwa aku diperlakukan tidak adil oleh sistem, oleh atasan,
Dan ketika orang memberikan masukan, dukungan, bukan di dalam hikmat Tuhan, saudara merasa, oh benar, aku ini dizolimi, oh benar, aku ini tertindas, oh benar, bosku itu salah. Saudara mengasihani diri saudara, saudara semakin kehilangan semangat, saudara berduka. Tidak ada iman yang keluar di dalamnya, tidak ada intisari yang saudara dapatkan. Yang ada adalah mengasihani diri sendiri. Saudara harus belajar menolak anggur asam yang seperti ini. Saudara harus berani memandang Tuhan dan berhadap-hadapan dengan Tuhan, membawa perkara saudara di dalam doa. Saudara boleh mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan sambil menangis. Tidak perlu ada orang yang tahu masalah saudara. Tetapi ketika engkau mendengarkan Tuhan berbicara, sebagaimana Elia berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara di dalam angin yang sepoi-sepoi, di situ ia mendengarkan isi hati Tuhan, dan dia menjadi kuat. Padahal sebelumnya Elia melarikan diri karena ancaman Izebel. Dia ketakutan sampai mau mati rasanya. Dia patah semangatnya. Tetapi ketika ia mengasingkan dirinya dan mencari wajah Tuhan, Tuhan menguatkan ia kembali, dan ia berani kembali menghadap Ahab, Raja Israel, tanpa ada sedikit pun ketakutan di hatinya. Saudara yang sedang mengalami ketidakadilan, sekali lagi saya katakan, Tuhan berkuasa membuat atasanmu memiliki hati yang keras, yang kejam. Tetapi Tuhan juga berkuasa melembutkan hati atasanmu, sehingga kau mendapat kasih di dalam pandangan matanya. Berserah kepada Tuhan, saudaraku. Tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa segala rancangan itu baik, bahkan di tengah ketidakadilan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini Kau memberikan kami hikmat dan pengertian melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh berjalan di dalamnya. Kau memberikan kami kekuatan yang baru untuk terus menjalani setiap pergumulan hidup kami, sampai pada akhirnya kami keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.